Makane kowe ora usah wedi. Karo ketok pintu keranda terbang. Selama kowe iki ora duwe utang nyawa, kowe yo gak bakal ditemoni. Mungkin perjanjian sing sampean ceritakan tadi. Wedang kopi. Mas Bagus. Oke, Mas Agung. Wah, gimana kabar? Sehat-sehat. Ini kali pertama kita ketemu loh ya. Iya, betul. Aku cuma beberapa kali lihat video ini sampai di Etnik sama Gus Ahmad. Iya. Ini kali pertama bertemu dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol banyak sebelum Iya. duduk di sini. Betul. Ternyata banyak nyambungnya dan Alhamdulillah. keren. Gimana nih? Kalau ngobrol udah lewat podcast ini mesti ada sesuatu yang istimewa ya. Nah, diunjuk sih kopi ini biar tidak ada dusta di antara kita ya. Ini sudah saya minum separuh ya. Sambil rokokan boleh loh Mas. Los ini kita di sini, monggo. Ya. Mas di tempatnya sampean juga ada ini ndak peristiwa sing lagi viral Apa akhir-akhir ini yang ada ketok pintu dan keranda terbang itu loh. Karena neng TikTok beberapa waktu lalu itu sempat ngeri loh, itu banyak banget sing termakan dengan isu itu loh. Ada ndak di tempat sampean? Kalau di tempatku sampai hari ini belum ada sih. Saya tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Fenomena itu Tidak ada atau tidak mendengar? bukan hanya tidak mendengar, tidak ada. Karena hampir tiap malam saya itu kan suka gadangan. Itu ya tidak pernah, juga tetangga juga tidak pernah. Oke. Dan ya saya kira itu isu ya, benar juga isu. Tapi gini Mas Bagus. Ini menurut informasi yang saya terima, Iya. saya di tempat tinggal saya Iya. itu beberapa kali saya ngobrol dengan bini sepuh lah kasarnya, orang-orang yang bisa dibilang mempunyai pengetahuan dan wawasan tentang kebudayaan Jawa. Iya. Itu mengatakan peristiwa itu benar adanya di tanah Jawa secara mistis, itu benar. Kita seperti ini itu. kan hidup di masa orang itu selalu mengedepankan logika daripada katanya dan cerita. Oke. Jadi kita ini lebih mempercayai sesuatu yang dilihat secara kasat mata. Nah, fenomena keranda terbang saya pernah mendengar ketika dulu kakek saya cerita bahwa fenomena keranda terbang itu muncul saat ya satu rumah atau salah satu keluarga itu mengikat perjanjian dengan lelembut. Katanya dengan perjanjian untuk ya pesugihan. Oke. Mereka yang harusnya memberi tumbal, dalam tanda petik tumbal itu, akhirnya dijemput oleh lampor. Lampor ini siapa? Pasukan dari Laut Kidul yang bertugas menjemput si tumbal ini. Iya. Itu dongeng itu bahkan sudah istilahnya balung sumsum mendarah daging di dalam ingatan masyarakat. Kemudian begitu ada fenomena ini sekitar sebulan yang lalu, terutama di medsos, di TikTok saya juga pernah lihat, di Facebook juga saya sering mendengar itu. Pertanyaan pertama itu saya langsung curiga. Bukan curiga pada fenomena ini, tapi curiga pada momentum. Momentumnya kok tepat ya? Pas PPKM Mikro. Pas ada jam malam, yaitu tengah malam, lampu ditutup, semua toko tutup, dan tidak ada yang berani keluar rumah. Kok pas ada fenomena apa? Tapi kan gini Mas, kalau disambungkan dengan fenomena itu kok sik masuk akal, karena kan kalau kita melihat sekarang kan lek unen-unen wong Jawa dhewe kan pagebluk mayangkara kan istilah ya kan. Ya. Apakah ini sebagian dari fenomena itu? Saya kira fenomena pagebluk itu bukan, kalau kita flashback dari sejarah ya, bukan baru pertama kali ini ya. Misalnya tahun 1920 ada fenomena malaria menewaskan 120.000 orang. Iya. Sampai di Keraton
Yogyakarta Diningrat tuh mengkirap satu pusaka andalannya yaitu pusaka Kyai Tunggul Wulung untuk mengatasi wabah itu. Nah, wabah pandemi ini juga kita mengalami, bahkan ya mungkin sama parahnya dengan dulu. Jadi kalau kita mengait-kaitkan dengan momentum ya pandemi pagebluk atau sejenisnya, semua itu jadi pas. Jadi orang Jawa itu kan kadang sering hobine otak-atik mathuk. Otak-atik mathuk. Otak-atik mathuk. Bener. Di kotak gathukne. Oh iya, apa meneh sing wis terjadi. Misalnya gini. Nah, Ini Yun Sewu contoh ya. ya. Orang Jawa itu kan meyakini anak itu kalau lulusan, anak nomor 1 dengan nomor 3. Kalau nikah ini nanti yang nggak kuat kalau nggak mati Orang tuanya. rezekinya ya orang tuanya. Nah, ketepaan misalnya baru nikah, Ngono orang tenan. tuanya seminggu kemudian meninggal, 3 minggu kemudian suaminya kecelakaan. Wah, orang Jawa langsung tidak melihat fenomena fakta yang ada di lapangan. Diotak-atik mathuk. Oh lah kuwi lho, biyen rabi lusan. Kuwi biyen ki arahe ngalor ngulon. Oh wetone iki wage paing. Loh, tapi kan anu toh Mas, memang tidak bisa toh kita lepas dari hal semacam itu. Nah, betul. Iya, Saya sependapat. Kita di tanah Jawa ini kan berada di dalam satu lingkup tradisi tutur, Mas. Lah itu loh. Tidak tradisi tulis seperti di Eropa. Artinya kebiasaan dari tradisi tutur itu mendarah daging menjadi adat dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, celakanya adalah orang dulu itu nggak menjelaskan maksud dibalik kok begitu gitu loh. Tapi ya gini maksudku, dengan kepercayaan adat itulah, entah itu terlepas dari nanti akan menjadi kenyataan atau enggak, itu kan faktanya sampai sekarang kan itu bener-bener hal yang sangat diugemi loh sampai sekarang Mas Bagus. Mulai dari golek dino arep nikah, ora oleh ngalor ngulon lah, ngalor ngidul lah dan sebagainya, Nah, ini yang termasuk perlu saya jelaskan peristiwa-peristiwa gini, itu. Mas. Gini, orang Jawa itu ilmunya namanya ilmu titen. Ilmu titen. Ilmu titen itu bahasa Indonesianya membaca fenomena Iya. alam dari kebiasaan. Contoh, oh iki nek swara perenjak, oh berarti ana tamu. Oh, nek omah iki dihubungi gagak. Oh, berarti satu keluarga ada yang mau meninggal. Fenomena ini kan kalau di logika itu ya ada benernya ada tidaknya. Tetapi sekali lagi kepercayaan itu dibentuk oleh lingkungan. Misalnya tadi sampai ya udah bener. Kita hidup di Jawa dalam lingkungan yang mempercayai itu, kita tidak bisa lepas dari itu. Bener. Tapi yang harus kita lakukan bukan menentang, tapi menemukan kenapa kok begitu. Pasti ada maksud. Ya. Karena tradisi, definisi tradisi itu kan sesuatu hal yang dilakukan berulang-ulang karena ada unsur manfaat. Jadi mbah-mbah kita melarang ini itu kan pasti ada akibat negatif yang ada di balik itu, gitu loh Mas. Lah iya, maksudnya kan kembali lagi nih, kita ini kan fenomenanya agak pembahasannya agak melenceng sedikit, kembali ke yang namanya peristiwa ketok pintu dan keranda terbang itu tadi. Karena kan cerita yang beredar di lingkungan kita itu memang kan saya sepakat sama jenengan tadi, karena ada beberapa informasi yang tak terima itu juga seperti itu. Kalau misalkan kita ora bakal, makanya we ora saudi karo ketok pintu keranda terbang. Selama kowe ki ora duwe utang nyawa, kowe yo gak bakal ditemoni. Mungkin perjanjian sing sampean ceritakan tadi. Betul. Lek menurutku sih itu sik masuk logika. Karena mungkin dari sudut pandang gaib itu bener, kalau misalkan kita punya utang nyawa ya dibayar karo nyawa. Oke. Kan seperti itu, Mas. Masuk akal. Tapi tadi saya sampaikan juga dengan momentum. Momentum ini. Momentumnya kok tepat dengan PPKM, pembatasan sosial itu bahkan sampai malam pun harus tidak boleh keluar rumah. Jangan bayangkan aja, momentum ini dikaitkan dengan fenomena keranda terbang, bahkan sampai diekspos ke medsos. Kira-kira tujuannya apa? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Oh, gak Kita itu harus berpikir ya. holistik, menyeluruh. Mengapa? Nah, di sini loh yang kita harus lihat. Berarti
titik beratnya bukan di ceritanya, tapi momentumnya ya berarti ya. Momentum. Harus Kalau melihat- ceritanya kan sepakat kan memang neng Jawa kan biyen iya, asal Mbah-mbah cerita wis itu ngono sudah kuwi. ada dari dulu. Gitu loh. Cuma kok baru digaungkan bahkan diviralkan sekarang. sekarang. Kok pas dengan momentum ini? Kenapa? Itu yang menjadi tanda tanya. Bener di masuk situ. akal sih. Padahal wis biyen-biyen wis eneng Sudah nyapa gak ada. biyen-biyen wis koyo ngono gitu ya. Dan ini Mas, real loh iki. Iki dulurku dhewe, Ya, ini kemakan sama cerita itu. akhirnya gimana? Saudara. Nah, ceritanya kan gini. Kondisi ada anggota keluarga yang tidak sehat Ya, karena memang sudah sepuh kan. Ya, usia ada ya. kondisi udah lama sakit memang. Dah. Dia itu termakan dengan fenomena ketok pintu yang sekarang lagi viral. Jadi ceritane aku yo wedi lek nang omah. Lah aku lek tengah wengi enek sing ketok-ketok piye? Padahal kan ketok-ketoke kula nyuwun, krunguku kula nuwun, misalkan enek tok-tok kula nyuwun tak manggakne berarti kan enek sing digawa ki engko nang omah. Itu real, Mas. Real. Itu dulurku dhewe kuwi. Ya. Lah terus piye kok sampai kemakan hal semacam Jadi itu kan yo. gini, orang Ayo. Jawa itu kebiasaan ya. Mereka itu akan lebih manut istilahnya pada sesuatu yang bersifat mistis dan hukum. Jadi orang tuh takutnya itu kalau Ditenteni. itu. Contoh, jangan ini loh. Ya. Orang dulu itu kan sering saku saya kecil itu Ah. dikasih tahu, "Le, kowe nek bengi aja turu nek isor kowe." Soale enek wong ki dek kapan ke tanggamu biyen ki turu nek isor kowe gede mati. Akhirnya itu jadi cerita mulut ke mulut, akhirnya jadi kebiasaan dan takut wong ngerti wit gede ku langsung wedi. Ada kodame lah enek itu. Enek demite lah. Demite. Padahal kalau logika ya, ini logika lagi. Pohon itu kalau malam melakukan fotosintesis dia mengeluarkan apa? Iya, Karbon karbon. dioksida. Kalau kita duduk di Iya, bawahnya malam hari, yang kita hirup itu kan racun. Iya kan, menyerap itu kemudian meninggal. Itu kan logika yang sederhana. Oh iya Iya. bener. Iya kan? Aku malah kelingan Mas Bagus. Iya. Zaman cilikanku, Gung. Kuwi kok ngendi ya kan aku dolan wae kan, Pak Doni mbek mbahku dimarahin aku. Kowe iki lek beduk-beduk ora usah dolan, kowe engko digawa wewe. Bukan, kalau kalimatnya bukan beduk, Piye, tapi beduk kok? menjelang maghrib. Oh gak, jam 12 siang. Lek nggonku ngarani beduk-beduk. Kalau kalau di tempat saya, wewe itu menjelang maghrib sampai isya. Isya. Jangan keluar rumah, kau nek digondol wewe. Digondol wewe. Itu padahal maknanya kan sebenarnya sangat sederhana. Zaman dulu mungkin penerangan belum seperti sekarang. Bener sih. Jalan-jalan masih ya Iya. tidak seperti hari ini. Terlalu Kalau berisiko. keluar takutnya anak kecil itu satu tersesat nggak bisa pulang. Itu satu. Yang kedua, saya dalam percayaan Islam ya agama itu. Setan itu ternyata nggak keluar di malam hari, tidak di siang hari. Tapi momentum setan turun itu kapan? Mulai menjelang maghrib sampai isya. Itu setan itu justru muncul di tahun itu. Salah satu hadis saya pernah dengar itu. Oh iya toh. Iya. Jadi orang Jawa gitu. Kayak contoh sederhana. Orang kan kita dengar mitos gini, ojo nyapu lek wayah bengi, Iya. rezekimu hilang. Rezekimu hilang. Nah, itu logika juga masuk, Mas. Cuma orang Jawa itu kan enggak cerita. Maksudnya piye? Ya ngono kuwi gak apik ngono tok to. Padahal ada maknanya. Saya kemudian melogikakan begini. Malam hari itu kan gelap. Begitu kita bersih-bersih, misalnya ada anting yang jatuh, emas, nggak kelihatan, ikut kesapu Hilang. Masuk akal nggak? Kalau siang kan kelihatan. Terus gini juga, masuk akal kuwi. Ini kejadian. Bojoku kuwi wonge sembredeg, Mas. Iya. Nah, kebiasaan ya bener iki jangkrik. Kebiasaan bersih-bersih malam hari. Iya. Nyenggol lah. Apa gelas kayak apa nyeblok pecah. Nah, iya bener kan? Karena kondisi badan wis capek, konsentrasi Gelap. menurun, gelap. Iya. Ya bener juga ya, seperti itu. Jadi- Tapi aduh loh Mas, apa namanya? Itu. Pertanyaannya adalah kenapa kok orang zaman dulu itu
ngono, ojo ngono kuwi bahaya, ojo ngono kuwi gak oleh. Kenapa gak dijelaskan secara logis ngono lho? Nah, Akhirnya kan itu itu berakibat kesalahan. berakibat sampai sekarang kita mempercayai hal-hal semacam itu. Itu kan berarti kan campur tangan mbah-mbah kita dulu yang menjelaskan tidak logis. Iya. Gini. Itu satu hal yang saya juga alami. Ketika kita itu selalu penuh data tanya, terus dilarang dengan sesuatu yang nggak jelas, yang nggak masuk akal, nggak bisa diterima akal. Cuman orang dulu itu kan, mas, tadi ilmu titen tadi, mungkin mereka nggak bisa menjelaskan, tetapi menandai fenomena. Beda dengan orang Barat. Orang Barat itu kan tradisi sains. Tradisi sains itu mereka misalnya kok ada gempa bumi, contohnya gempa. Itu kenapa kok bisa gempa? Orang Jawa nggak sempat neliti itu, cuma niteni gempa itu mesti wayah sapene, tangga sapene. Bahkan ada guyonan dulu bahasa. Nek gempa iki berarti ulo sing nyangga bumi ku obah. Lah aku ulo sak gedene kaya apa? Padahal kemudian kalau orang Barat ya, enek satu meneh. Gimana? Bulan ini dipangan buto. Nah, itu kalau fenomena gerhana bulan. Butone sak pira gedine terus sing aneh meneh. Nek posisi hamil ada orang hamil, tutuk ana wetengmu. Nah, iku anakmu ben gak cacat. Nah, itu kan fenomena-fenomena yang memang tadi orang Jawa itu kan tradisinya tradisi tutur, enggak tradisi tulis dan logis. Mereka hanya niteni tadi. Niteni kok mbae mbiyen ngono, ya mbajari mbae mbiyen ya ngono. Gak nemokke fakta yang logis. Nah, lama-kelamaan karena orang sudah mulai modern berpikir logis, tradisi ini mulai ditinggalkan. Karena apa? Yo seperti itu. Gak masuk akal seolah-olah. Nah, tapi saya tidak. Saya sebagai generasi muda yang tetap memahami budaya Jawa itu tetap adil dulu. Mencoba menemukan sisi-sisi yang logis. Nah, dari setiap alasan itu. Karena bagaimanapun juga pasti ada pesan yang positif di balik itu semua. Cuman logika kita aja mungkin sih gak nyampe. Tidak semua yang kita belum pahami itu adalah tidak ada. Bahkan pada awalnya segala sesuatu itu kan magic yang gak masuk akal. Tapi begitu kita tahu, oh ternyata begini, jadi masuk akal. Iya kan? Nah, itu yang kita harus pahami di Jawa itu. Dan ini Jawa itu nggak bisa dikalahkan dengan tradisi kebiasaan di negara-negara lain. Ya, apa yang mau dicontohkan misalnya? Contoh gini, di Jawa itu punya penanggalan namanya weton, Sabtu, Dinten, Pitu, Pekenan, Gangsal. Jadi ini biro rolas, itu karo limo, rolas. Iku sak donya sing duwe iku mung Jawa. Itu diresmikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1933. Dengan cerdasnya beliau mensinkronkan antara tahun kalender Jawa dengan kalender Hijriah dan kalender Masehi. Ini pernah saya baca bahwa keakuratan kalender Jawa ini termasuk wuku, weton dan sebagainya itu 100.000 tahun isi otentik. Tapi kalender Masehi yang kita pakai hari ini Januari, Februari, Maret, Senin, Selasa, Rabu itu tiap 2000 tahun dia udah enggak mesti geseh ya? Mesti geseh. Udah enggak sih. Nah, ya luar biasanya itu kok iso ya. Iku logikane ngene dina 12. Tak hitung. Dino iku nek setahun, iku mesti 300 swidak 5. Nek dibagi 30, temune mesti 12. Saya itu punya mbah. Ya. Iya, oleh percaya oleh orang. Mbah buyut saya itu. Arep mati jarak 40 dino iku wis krasa. Saya berpergian waktu SD. SD itu arep rekreasi, Mas. Lek kowe aja ngale. Aku Baturono. Besok tanggal sakmene akeh dayo rene. Kowe mau nek aku ora nek kok terus piye? Lho. Lah enten acara nopo to, Mbah? Jaman cilik. Iku sok jam sakmene tanggal sakmene bahkan setengah tahun sebelumnya wis nyiapne kijing sak mori. Piye? Aku tak kira iku waskita tenan kuwi wali. Iya. Ternyata saya kemudian setelah Mbah meninggal itu Mbah punya primbon Mbah. Saya baca
tandane wong arep mati iku jarak 10 dina ngene iku wis krasa. Oh. Itu ada Mas di Jawa. Jadi kan mungkin di desanya masih meyakini selamatan 3 hari 7 hari sampai Ya. 1000 hari. Masih. Jadi kan pernah mikir enggak cara ngitungin dino iku nek pas matine tanggal misalnya Senin Pon iki kon rong dinone matamune sampai 1000 dinone petone apa Gak kepikiran aku, Mas. Sampean oleh percaya oleh ora ya. Kapan-kapan saya akan pinjami pripun. Oke. Iku enek rumusnya. Ada rumusnya itu. Iku nek matine Senin Pon kok nyatuse mesti sakmene. Dan itu sampai sekarang masih akurat loh. Mbahku iku iso, Mbah. Dan yang mencetuskan rumus itu hanya orang Jawa ya. Iya. Orang Jawa yang pakai itu, enggak teko orang anu iki, orang luar negeri enggak bisa paham itu. Kuwi nek gak wong pas kita tenan gak bisa. Emang iya Mas, benar itu. Nah, itu masalah penanggalan itu suatu saat lah nanti kita akan bahas. pasti. Aku nanti. Kalau untuk saat ini jangan ke situ, cuman yang peristiwa yang ada di tempatku tentang penanggalan itu bapak mertuaku misalkan arep nandur kan dua duren manggis. Ya. Itu goleki dino sing pas. Ya. Dan itu kan enek sing tebo godhong, diboyo, tiba apa gitu Iya. tuh. Itu kan ngene to, Mas. Wong Jawa iku carane titen mau. Akhirnya niten itu kan kuncine apa-apa iku dina kuwi mau. Weton, dina pitu, pekenan gangsal. Tiap hari itu namanya punya neptu hari. Nah, misalnya saya tuh minggu paing, minggu songo paing 8 ya. Berapa? 17. Minggu songo paing itu 5. Berarti 14. 14. Iki watake piye. Mbah saya itu udah menjongkok. Jauh-jauh hari. Jadi kalau di dalam agama itu dijelaskan begitu engkau lahir kau ditetapkan lahirmu, rezekimu, matimu. Nah, wong Jawa iku niteni si cocok kowe nyambut gawemu ngene le. Itu ada rumusnya semua. Nah. Contoh, kalau saya orang nikah ya, neptu dino pasaran si lanang mbek si wedok. Saya dan istri saya. Kebetulan weton kami sama. Ya. Akhirnya dijumlah itu ketemune 28. Nah, ketemu 28 itu karaktere secara Rabi ku jauh-jauh hari sama Mbah Kong saya almarhum sebelum saya nikah itu dikatakan, "Le, engko bakar rezekimu lumintu. Tapi engko ning awal-awal kowe sik kudu tirakat." Bener. Fakta itu tuh terjadi bener setelah saya alami. Aku ya ora percaya maune Mas. Apa dadak ngitung-ngitung dina iku apa sah. Sowen. Pokoke dina kabeh apik. Nah, saya mikirnya gitu. Lah kok bahasa ngono ya bener itu. Jadi kita itu bahkan sampai tadi membantah soal apa yang saya sampaikan tadi karena faktanya memang ada. Faktanya kan enek gitu loh. Mau arep dibantah piye-piye kan faktanya tetep enek. Terus kita menyikapi lho piye? Ya, Faktanya enek kok. Kita harus sikapi adalah didelok iki fakta iki kok iso ngene iki nyata. Jadi contoh iki ku kok misalnya nyapa weton iki karo iki kok gak cocok atau misalnya momentum apa ya sing iso dibuka mungkin sampai punya pengalaman bisnis apa sing mungkin urung terjawab kebiasaan Jawa iki kok Nek kebiasaan Jawa itu banyak Mas, ya, banyak. yang mungkin masih Nek di luar hari aja ya, nek hari aku sih belum terlalu belum terlalu nyambung banget. Nek kebiasaannya jelas kebiasaan Jawa sing tidak masuk akal dan itu diugemi sampai sekarang termasuk tadi cerita lampor, ketok pintu. Di logika orang masuk akal tapi diugemi itu banyak. Itu kayak misalnya nek apa jenenge ngombe wedang sik panas aja mbok ombe, aja mbok isbul engko untumu protol. Seperti itu kan banyak. Kayak terus ojo melangkai alu ngadeg, ojo turu neng tengah lawangku kesurupan. Gitu-gitu banyak toh Mas sebenarnya. Ini saya akan jelaskan. Manusia Jawa itu kan manusia simbolik. Semuanya itu disimbol. Tadi ada 3 tadi ya. Nyapa kok barang sing panas, entah makanan atau minuman. Ora oleh langsung diparu. Untumu protol kowe, Le.
Satu memang karena panas. Panas itu nek langsung neng untu untuk gigi itu langsung mesti efeknya protoli bener. Tapi ada maksud lain di logika saja. Misalnya kopi ini panas, terus diler neng lepek. Ini kan masih panas, ada asap. Terus kita tiup. Yang kita tiup tadi apa? Keluar apa? Karbon. Karbon itu kan racun. Begitu racun tuh kita tiup masuk ke dalam minuman makanan kita. Yang kita makan juga akhirnya racun. Dan akan lebih cepat busuk. Saya pernah mencoba, Mas. Ini saya keler nasi. Yang saya tiup dengan yang tidak. Saya diamkan 1 hari, ya semalam. Yang lama, yang saya tiup itu lebih cepat busuk. Oh. Mulai masuk akal. Masuk akal. Yang kedua, kaitan dari simbol. Kowe nek sunat, nek neng telek, langka ono. Heeh. Ya logikanya masuk akal, Mas. Wong sunat iki posisi ya masih belum sembuh. Iya. Nek kok khawatirnya kalau ada telek, kepleset tiba. Nah, nek kowe apa iku wong iku nek sunat aja nglangkai alung ngadeg. Lah ya jelas, lek nglangkai yo piye? Luwih aneh meneh kene. Iki kadang yo kita semon dan kuwi guyon, patemon banget. Lek aja ngombe wedang kopi ning mripat loro. Lah saiki wedang kopi ning mripat iku ora mung loro iso buta mata kita ya, Cak. Iya, kok beda. Mripat iku kan maksudnya ngono iku. Cuman kita itu logika kita enggak masuk gitu. Padha karo ngene. Iku wong yo lucu. Aku mulai mikir, Mas. Sampeyan sering didadani. Lek kowe nek udunen aja nglungguhi bantal. Bisa ora ngono kan? Heeh. Iku nek di logika terus duwe koma, jadi masuk akal. Ngene, lek kowe aja nglungguhi bantal. Lek omahe, nek pas udunen. Jadi nek pas udunen gak apa-apa. Ya kan? Sampai saiki wedi nglungguhi bantal begitu. Itu dikasih koma, maknanya jadi paham kan? Iya, Mas. Jadi seolah-olah itu kita wedi kuwi batal sama nek udunen, padahal kuwi dikhawatirkan kalau kita itu bisul terus jebrok. Kumannya nempel akhirnya bantalnya kan gak kena tinggu. Ya padha karo ngono kuwi lho asli. Bener juga. Terus tulu ning tengah lawang lho kan ya engko lek kesurupan. Ngene. Sekarang logikanya pintu itu kan deket untuk jalan akses keluar masuk. Kalau kita itu berdiri atau duduk atau tidur di situ, akses jalan tertutup. Begitu dia tertutup, akhirnya nggak bisa orang lewat. Nah di situ kan logika sudah sangat masuk akal. Iya. Cuman orang dulu itu kan siji ya tadi, nek ngomong nggak diteruske satu. Yang kedua itu mereka itu ya mungkin orang-orang dulu kan nggak sekritis orang sekitar sekarang. Pola pikirnya beda sudah. Tapi saya setuju tadi bahwa setiap apa yang dilarang, apa yang diperintah itu pasti ada manfaat. Itu saya percaya, yakin saya. Oke. Berarti kan kesimpulannya kan jangan telan mentah-mentah. Oh iya. Ojo dibantah. Iya. Ya ojo dilakoni mentah-mentah kan gitu tuh, Mas. Ya, jadi kita terutama sebagai generasi muda menyikapi budaya kita. Iya, menyikapi kebiasaan atau adat yang tadi loh. Adat, kebiasaan terutama tutur yang sudah mengakar mendarah daging itu adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus karena ada unsur manfaat. Jadi yakinilah setiap yang dilarang atau diperintah oleh leluhur kita itu ada manfaatnya. Nah, pertanyaannya kalau itu benar begitu, ya jangan terus kalau udah kira-kira ada manfaat, ya jangan terus diabaikan atau diterima secara saklek. Secara saklek tuh kaku gitu loh. Harus dipahami bener. Iki maksudnya iki jane piye janjane. Ojo langsung kok bantah, ya ojo langsung kok terima. Dicerna dulu. Oke. Dicerna dulu. Intinya itu gitu. Yang jelas di situ ada maksud yang baik. Pasti Mas, pasti. Oke, mantap. Matur terus bagus. Ya, untuk kali ini kita sudah dulu. Aku masih mengharapkan nanti kapan-kapan saya bisa datang lagi ada satu utang materi. Tadi sempat masalah hari. Oh iya. Banyak pertanyaan. Nanti kalau misal tak tanyakan di sini kok melenceng dari apa yang kita bahas. Ya. Terima kasih. Hari itu gini, Mas. Orang Jawa itu kalau tadi dari dinten pitu pekenan gangsal itu sasi rolas hafal neptunya semua itu hitungannya dari situ semua. Iya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Matur suwun sami-sami ya.